Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara melalui program Rehat dan Doa Malam edisi Sabtu 21 Agustus 2021. Mari mempersiapkan hati kita memuji muliakan Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sapa Bapa dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Malam ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memasuki ibadah singkat rehat dan doa malam. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar dari pembacaan dan perenungan firman malam ini boleh kami mengambil maksud daripada firman ini, dan di dalamnya kami boleh pakai dan pergunakan untuk menjalani kehidupan kami, agar boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan semata. Ampuni setiap kami ya Tuhan, terangi hati kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita malam ini dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai 26. Oleh lembaga Alkitab diberi judul Tindakan Yusuf. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat berat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum
yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang." Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan kami mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun, dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu." Lalu berkatalah mereka, "Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun. Hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, malam ini kita dituntun tema tidak memanfaatkan keadaan. Pada tanggal 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan COVID-19 masuk di Indonesia, yang ditandai dengan adanya 2 orang yang terkonfirmasi terpapar virus tersebut. Beberapa hari kemudian, masker pun dijual dengan harga yang mahal, seperti kebiasaan sejumlah pedagang dan juga pengemudi di beberapa tempat. Ketika bulan-bulan tertentu, mereka menaikkan harga dan tarif dengan tidak terkendali. Dalam bacaan kita
7 tahun masa kelaparan terjadi di Israel dan Mesir dan juga daerah sekitarnya. Adalah keadaan yang sangat buruk, bahan makanan dan kebutuhan hidup yang sulit didapatkan. Yusuf yang penuh hikmat mengatur sedemikian rupa perekonomian supaya kehidupan tetap berlangsung. Ia mengumpulkan semua uang yang ada di Mesir dan Kanaan, hasil dari pembelian gandum pada masa kelimpahan. Ia menukar ternak orang Mesir dengan makanan, membeli tanah orang Mesir kecuali tanah para imam, memberi bibit kepada orang Mesir untuk menanami tanah yang mereka sudah jual dan dibeli atas nama Firaun, dan hasilnya mereka wajib memberi 1/5 kepada Firaun sebagai pemilik tanah tersebut. Semua diatur dengan baik sehingga kehidupan tetap berjalan normal sekalipun di tengah krisis. Bagaimana dengan kita? Terkadang situasi-situasi seperti itu dimanfaatkan dengan tidak sewajarnya. Yang satu diuntungkan sedang yang lain dirugikan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 24 dikatakan, jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hiduplah dalam hikmat Tuhan yang dapat memampukan kita memandang kehidupan orang sebagai bagian dari kehidupan kita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu hati dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami boleh beribadah singkat kepadamu Tuhan melalui program rehat dan doa malam ini. Oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan memperkenankan kami melaluinya semuanya ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa melalui perenungan malam ini ya Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa Tuhan, biarlah kami menjalani kehidupan sekalipun dalam masa sulit seperti saat ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh bijaksana mengatur segala sesuatunya sehingga keberlangsungan hidup boleh kami alami. Dan biarlah ya Tuhan, kami tidak memanfaatkan situasi-situasi sulit ini untuk menindas orang lain, tetapi biarlah ya Tuhan, melalui firman ini juga mengingatkan kami bahwa kami juga diminta untuk senantiasa melihat kepentingan orang lain. Terima kasih buat firman-Mu malam ini ya Tuhan, bahwa kehidupan kami masih terus berlangsung sekalipun dalam himpitan ekonomi karena adanya pandemi saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang menimpa kehidupan kami, jika kami tetap bersama-sama dengan Tuhan, maka kami boleh melaluinya dengan baik. Bapa di surga, melalui doa malam ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama-sama dengan beberapa anggota jemaat yang boleh berulang tahun di tanggal 21 Agustus bersama Ibu Hermin L. Pairunan, Ibu Marta Sifra Alede, Ibu Agustina Paulus de Selang, Regina Karangan, Maria Ulfa, Ibu Mary Bandaso. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat pertambahan usia yang Tuhan boleh izinkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati dalam usia yang baru ini Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan bagi mereka semua Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang melihat
dan menyempurnakan segala kerinduan mereka. Berikan kesehatan, berikan sukacita, damai sejahtera bagi mereka semua Tuhan, supaya mereka tahu bahwa umur panjang dan damai sejahtera hanya asalnya daripada Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur bersama beberapa keluarga yang juga boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka di tanggal 21 Agustus ini Tuhan. Di antaranya Bapak Luther Lintin Sampai Alang dan Ibu Francisca Buat Tasik. Tuhan, Engkau yang sudah menuntun menyertai rumah tangga mereka Tuhan, bahkan boleh berulang tahun pada malam ini. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memberkati rumah tangga mereka, memberikan kelimpahan dalam setiap kebutuhan mereka Tuhan. Engkau tilik mereka dan memberi hikmat untuk mengatur segala sesuatunya dalam rumah tangga mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa hanya bersyukur hanya kepada Tuhan, karena mereka tahu bahwa karena tuntunan penyertaan Tuhan semata, sehingga semuanya ini mereka boleh lalui ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan sendiri yang masih memberi kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa apapun yang kami kerjakan saat ini, setiap usaha dan pekerjaan warga jemaatmu di tempat ini ya Tuhan, baik itu mereka di swasta, apapun yang mereka kerjakan, di pemerintahan, petani, bahkan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang campur tangan sehingga hasil yang mereka peroleh semuanya boleh dinikmati dengan penuh sukacita. Kami berdoa buat anak-anak kami yang baru saja memulai studi mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik oleh karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap yang mendambakan lapangan pekerjaan Tuhan, Engkau campur tangan bagi mereka. Berikan hikmat akal budi supaya mereka boleh bersaing dengan sehat, boleh bersaing sesuai dengan keahlian mereka, dan mereka pun boleh mendapatkan apa yang dicita-citakan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat semua warga jemaat yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu ya Tuhan, tetapi kami yakin percaya bahwa Tuhan tahu setiap yang sakit, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, obat-obatan atau apapun ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjawab setiap kerinduan, setiap kebutuhan dari hamba-hambamu yang sakit. Terlebih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Ibu Ludia Bato atau Nenek Louis yang saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Kanujoso. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kehidupan, Engkau adalah sumber kesembuhan ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah dan pulihkan juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang menjalani isoman ya Tuhan. Di antaranya Bapak Yusuf Baralangi, Bapak Samuel Pabia, Ibu Agustina Sea, Bapak Benyamin Randan Bala, Bapak Songgo ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau sanggup melakukan segala perkara. Terlebih
memulihkan setiap yang sakit. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, Engkau yang percukupkan. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan, di dalam setiap keadaan yang kami alami saat ini Tuhan. Kami sungguh tidak berdaya, tetapi kami yakin percaya bahwa jika kami bersama Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Biarlah kiranya Tuhan Engkau pulihkan pandemi yang sedang melanda dunia saat ini, secara khusus bangsa dan negara kami ya Tuhan. Apapun yang menjadi upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan campur tangan, dan kami semua selaku warga negara ya Tuhan, Engkau berikan hikmat bagi kami untuk terus mendukung upaya pemerintah supaya suatu saat sesuai yang Tuhan tentukan sendiri waktunya, biarlah kiranya boleh bersuka cita karena pandemi ini boleh segera berlalu. Bapa di surga, berkati pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok, supaya boleh memerintah negara ini dengan baik, dan kami di dalamnya mengalami damai sejahtera sukacita karena pemerintahan yang baik. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk setiap penata layanan yang sudah diprogramkan di jemaat ini ya Tuhan seminggu ke depan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, supaya semuanya boleh berlangsung seturut kehendak-Mu saja. Semuanya boleh dilayankan tepat pada waktunya, sekalipun hanya melalui ibadah-ibadah virtual. Tetapi kami yakin percaya, apapun medianya Tuhan, jika Tuhan campur tangan, maka semuanya akan sampai kepada jemaat-Mu dengan baik, dan kami semua boleh menerimanya dengan baik. Bapa di surga, ini doa kami Tuhan, sempurnakan doa kami, ampuni setiap salah dosa kami. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sepanjang ziaraku ingin ku
Demikianlah ibadah rehat malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.